kita ketemu lagi di Rumah UMKM, sahabat Merkuri, sahabat UMKM, apa kabar? Salam sehat untuk kita semua ya. Siap. Bestiku apa kabar? Besti itu untuk cowok cepat cewek sih? Bernya brother, bro. Broku apa kabar? Bro Freddy. Alhamdulillah. Sehat ya Mas ya? Pak Aldi? Sehat. Yang paling penting itu memang. Ya ini hari Rabu yang paling kita tunggu ya. Iya. Kita akan membahas dengan teman-teman UMKM ya. Iya. Kita berbagi inspirasi, berbagi semangat dengan teman-teman yang sudah melalui perjuangan begitu hebat. Satu di antaranya sekarang ini bersama kita ya. Yang telah hadir ini adalah Ibu Sri Esti Rahayu SE. Panggil Mbak aja lah. Mbak aja ya, Neng. Panggilan siapa? Mbak Sri, Mbak Esti? Neng Esti aja. Esti. Iya. Ya. Esti. Owner dari Devi Catering. Kamu Esti? Aku Este. aku wedang jahe. Oh, wedang jahe. Nah, tema kali ini itu sangat menarik nih Pak Aldi. Temanya masakan Timur Tengah asli Surabaya. Timur Tengah tapi asli Surabaya itu kayak apa ya kira-kira? Gitu ya. Kan kalau Timur Tengah kan berarti kan daerahnya ya. Tapi ini kok malah asli Surabaya. Iya. Dimodifikasi supaya cocok sama ilatnya arek Surabaya. Ilatnya. Loh, lah apa lo, Gak Fred? apa. Oh, ngomong lidah nanti. Kita sapa dulu narasumber ya. kita. Mbak Esti ya. Apa kabar Mbak Esti? Sehat? Alhamdulillah baik. Apa Baik, ya. kabar Pak Rudi, Mas Ya. Freddy? Kalau di sana nggak ada namanya Pak Rudi, adanya Pak Aldi. Oh, Pak Aldi. Iya. Ralat Pak. Ya, Mbak Esti, terima kasih sudah rawuh ya. Ya. Gimana bisnisan so far so good, lancar? Alhamdulillah sejauh ini masih survive, lancar. Dirimu itu batch 9 B. 9B Pak. 9B. 9B. yang baru Lulus kemarin. lulus. Iya, Kemarin, graduation. wisuda kemarin. Sebelum kita bicara soal produknya Dari Devi Catering, bagaimana pengalamannya bersama teman-teman Barto and Friend, Ya. Rumah UMKM? Selama Apa, 3,5 Mbak bulan. Esti? 3,5 bulan ya? Oh Fred, ya? lebih kalau karena terpotong sama puasa kan jadi. Oh iya, jadi lebih Iya, lama jadi ya. hampir 4 bulan ya. Hampir ya. 4 bulan. Masya Allah. Iya, Mbak. Itu pengalaman yang luar biasa. Hmm. Makanya kemarin itu saya sangat apresiasi karena membuka pikiran bahwa UMKM itu nggak hanya tentang harus bisa jual, dapat untung selesai gitu, tapi lebih ke bagaimana memanage jualan kita, betul, agar keberlangsungannya itu lebih lama, bahkan kalau bisa harus naik kelas. Nah itu Naik kelas, tujuannya betul. kan itu ya. Jadi tidak hanya stuck di UMKM aja, kan banyak ya. Ya. Awalnya UMKM habis gitu ya sudah sampai sekian puluh tahun tetap begitu. Gitu aja itu gitu ya. dengan kelas di Barto and Friend dengan berbagai ilmu yang diberikan baik dari pengenalan bahan, HPP, kemudian laporan keuangan, itu sangat membantu buat kami bahwa UMKM itu nggak hanya melulu soal beli, dibuat, dijual, Iya dapat untung. dapat untung selesai gitu. Tapi lebih ke bagaimana kita Mengembangkan juga. mengembangkan, terus berinovasi untuk tetap bertahan gitu. Ya, by the way sudah berapa lama menekuni Bisnis ini. dan mengelola Devi Catering ini, Apa Pak? sebelumnya punya nama produk yang lain ini? Enggak, kalau di bidang kuliner mulai usaha itu tahun 2010 itu yang ya itu tadi jual kemudian selesai gitu Sama aja produknya? ya. Produknya sama seperti yang sekarang. Mungkin beda belum ke Sama karena memang berawal dari suka. Saya itu suka tentang gulai, kebuli karena dulu kan tinggalnya di daerah Ampel. Oh gitu. Jadi lidahnya sudah lidah yang Oh asli Ampel. ya Oh ya itu tadi. itu. Jadi Jadi sudah betul, sudah taste-nya itu sudah yang medok Arabnya gitu. Iya, Cuman iya, yang iya. versi Indonesia kan. Iya. Kalau saya itu paling seneng nasi Brian Adam itu loh. Bayar Adam. Oh, salah ya. Nyanyi ya, Brian ya. Nasi Brian Adam tidak ada ya. Pak Adi. Iya. Mbak Esti, dari sekian kurun waktu bersama teman-teman di Barto, apa hal materi paling menarik yang paling mengena yang diingat bahkan mungkin bukan cuma hari ini tapi sampai kapanpun? Iya. Apa? Misalnya HPPK? Branding. Branding Betul, ya. branding. Jadi dengan branding itu bagaimana orang mengenal kita, kemudian mengingat kita. Jadi kalau dia butuh sesuatu langsung call kita gitu.
Contohnya kalau masakan Timur Tengah langsung ingat Devi Iya Catering. gitu. Nah, sebelum ikut pelatihannya Rumah UMKM dan Barto and Friend ini, waktu itu bagaimana branding yang dilakukan oleh Devi Catering versi seorang Esti gitu? Jadi gini, kalau di packingnya Devi itu ada sesuatu yang unik, gitu Apa ya. itu? Jadi dari box yang biasa kita kasih sentuhan art, jadi digambar ilustrasi begitu itu, jadi mengingatkan tentang seni bahwa memasak itu cipta rasa menghasilkan seni, gitu. Oh, jadi di kalau apa ya, yang di ini kan kudusnya? di boxnya untuk yang spesial nampan ya, jadi yang nampan besar. Oh, yang nampan. Kalau Oh, nampan yang- itu juga nasi. Ini apa produknya Kalau sekarang? yang ini Sama, saya nasi kebuli? nasi kebuli tapi yang versi inovasi. Jadi kebuli goreng, nasi kebuli, nasi goreng kebuli. Nasi goreng kebuli. Iya. Bayang nasi goreng kebuli. Iya betul. Iya apa? Pengen nyoba. Gak wis engko ae engko ae. Tahan dulu. Tahan dulu. Nafsumu tahan dulu, Bro. Nyambut gawe sik. Iya. Oke. Ya, oke. Jadi branding ya. Betul. Yang Artinya menarik ya. artinya kemudian Mbak Esti juga ngerasa bahwa sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan ini jadi lebih ngeh gitu ya. Oh, ternyata brandingnya harus kayak begini dan so far sudah mulai bisa dirasakan manfaatnya. Alhamdulillah udah ya, udah. Jadi saya tahu apa istilahnya, kalau ibarat piramid itu kita sudah dasarnya di sini, nanti Ya. kita akan ke sana gitu tuh sudah ada gambaran strukturalnya gitu ya. Kalau menekuni non sewu ya, kayak masakan Timur Tengah ini ada tantangan nggak? Mungkin kita tahu ya, makanan Nusantara itu yes, kita ada di Red Ocean ya. Iya, karena banyak ya. betul Mas Dengan Ferdi. makanan seperti Timur Tengah ini gimana persaingan? Masih ada di Blue Ocean ya. Masih di Blue Ocean ya. Iya, betul. Jadi Persaingan masih sedikit ya. betul, bukan sedikit ya, tapi lebih ke, kan biasanya orang tuh akhirnya buka itu ya, kayak nasi mandi yang di Ampel tuh kan banyak yang buka gede-gede gitu ya. Gede, kecil-kecil itu ya. Cuman kalau ini kan versi by rumahan. Jadi mungkin saya menghemat biaya sewa tempat yang pasti. Oh. Jadi akhirnya harga pun nggak Bisa ditekan. Iya, betul gitu. Kita tahu kan kalau di Ampel itu kan yang namanya jualan gini Banyak banget, banyak ya. banget. Mulai Betul, yang berjejer, kedai ya. restoran besar itu banyak banget. Jadi selama sampai hari ini Devi Catering masih mengandalkan penjualan secara online ya. Iya, lebih ke mengenang hampers ya. Jadi Oh, lebih ke hampers. Iya, lebih ke hampers. Jadi kalau untuk paket dikirim ke sanak saudara atau kerabat gitu. Oke. Terus kemudian untuk instansi, betul Iya. Mas, instansi. Nah, yang terakhir kita merambah ke Akiko. Akiko. Iya, kita Akiko, kita kerjasama dengan supplier kambing yang sudah bersertifikasi halal. Nah, nanti kalau misalnya Akiko ke kami, kambingnya support by mereka. Oh. Gitu. Jadi mereka kan sudah ada sertifikasi penyembelihan. Jadi di situ kita disupport. Nah, baru masakannya by Devi Catering. Oke, oh jadi Devi Catering itu melayani juga Akikoh gitu ya. Betul. Oke, dan itu yang baru dikembangkan sekarang. Iya, di 1 tahun terakhir ini yang lebih ditekankan untuk pengembangannya. Ya, Saat ya. ini lebih cenderung ke yang model kayak Timur Tengah ini atau yang lebih Akiko yang lebih rame di tahun ini? Alhamdulillah Akiko juga rame loh, Oh, Mas. rame. Iya, Akiko juga rame karena kan banyak angka kelahiran juga kan. Iya. Gitu. Jadi mereka lebih menekankan kalau Akiko itu adalah suatu kewajiban. Iya. Jadi itu juga yang memacu untuk tetap konsisten untuk ordernya itu masuk gitu dari situ. Kalau awal kali ketika membuat, respon pertama yang mencicipi siapa waktu itu? Pertama kali Akiko atau pertama Bukan kali yang produk nih? pertama kali usaha itu di 2010 ya? Oh, di 2010 itu saya masih belum dapat ilmu apapun. Jadi istilahnya yang penting ada Aura-auran peluang, berarti waktu itu. sedikit Loh, kan? nekat. Iya. Bonek. Mbak Esti ini bonek. Surabaya asli itu ya. Bonek Ampel. Bonita. Wanita. Gitu. Jadi cuman modal bumbu dari tetangga yang jual bumbu kebuli, saya bikin, kemudian jualnya dulu lontong gulai, Mas. Lontong gulai kacang hijau. Kan enak di Ampel itu makanannya ya, sama roti Mariam. Roti Maria. Gitu. Dekat rumah sakit Muhammadiyah itu. Iya, Wah, iya, tahu iya. aja Mas Tahu. Freddy. Kan saya kan juga makan di sana. Profil badan nggak mempengaruhi, enggak. Kelihatan. Iya. Mau bilang gitu aja Kalau mah. referensi makanan jangan ngelawan Mas Freddy. Gitu ya. Doyan makan, ya. Si doyan Si doyan makan. makan.
Jadi awalnya malah lontong ya, lontong. Iya, lontong gulai kacang hijau. Lontong gulai kacang hijau. Kalau yang lontongnya sekarang udah nggak di ini, Mbak. Nggak disentuh lagi? Atau Masih, cuman lebih ke ini malah dengan perjalanannya waktu itu malah ke nasi yang ini. Gitu. Kalau model hampersnya kayak gimana ya? besar itu ya? Besar, pakai iya. nampan ya? Pakai nampan. Pakai nampan itu ada yang untuk 3 orang, 6 orang, 9 orang. Gitu. Jadi diameter nampannya pun semuanya ada boxnya sendiri-sendiri ya. Itu tadi yang dikasih sentuhan arts. Jadi begitu si penerima itu kan kalau kita dikasih sesuatu yang cantik itu kan bahagia, senang ya gitu. Jadi merasa oh aku spesial. Nah, karena memang kita ngegarapnya itu juga per box itu kita lukis, kita gambar sendiri gitu. Ini kayaknya saya pernah nih Pak Aldi, waktu kurasi pertama saya nggak masuk karena sakit, dikirim ke rumah. Jadi itu ada gambar bunganya ya? Iya, ada gambar bunga. Nah, terus akhirnya ya kurasi melalui di grup itu tadi. Iya. Masih ingat saya, masih ingat. Mas Freddy bertanya, ini siapa? Kok tanyanya detail banget gitu. Kan belum kenal, karena waktu itu Mas Freddy nggak ada, adanya Pak Barto. Iya, karena saya kan penyuka ini, makanan Timur Tengah. Dirimu itu apa yang nggak suka? Ya itu tadi loh. Iya. Kalau bicara soal mentor, siapa mentor yang paling berkesan buat Mbak Esti ini? Semua berkesan. Semua berkesan. Karena ya? semuanya itu memiliki keahlian dan masing-masing ya, gitu ya. memiliki karakternya sendiri gitu. Tapi semua berkesan, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Semuanya spesial buat semuanya saya. Spesial ya. Dia jawabannya Normatif. normatif. Enggak. Kalau saya bro saya. Apa dengan saya? Yang paling berkesan tuh sama Freddy. Kan suka injep-injep ya. Ya. Oke. Nanti kita lanjutkan. Tapi tidak kenal maka tidak sayang ya. Nanti kita akan gali lebih banyak lagi ya. Bagaimana kemudian perjuangan dari ownernya Devi Catering untuk bisa bertahan dan mengembangkan bisnisnya sampai hari ini. Kita ke iklan dulu ya, Fred. Siap. Yuk, kita masih di Rumah UMKM, masih barengan saya Aldi, Mas Freddy dan juga Mbak Sri Esti Rahayu SE dari Devi Catering. Dari Devi Catering. Kita tahu kan sejak 2010 ya. Iya. Pasti orang yang kalau membuka usaha setelah atau sebelum pandemi merasakan namanya era-era pandemi ya. Iya, betul. Itu gimana? Apakah sama dengan teman-teman seperti itu, ada yang mungkin atau malah yang selama pandemi ya? Iya. Selama pandemi itu terasa sangat, itu kan saya produknya ini bukan cuma Devi Catering, ada namanya Devi Hijab. Oh, jualan juga. Iya. Oh, ada berapa macam usaha? Kok banyak ternyata? Banyak. Iya, enggak catering aja terus. Catering itu endingnya justru Mas. Proses perjalanan untuk mencari namanya Devi Catering itu butuh waktu dari 2010 itu jatuh bangun gitu. Jadi 2010 itu awalnya bukan langsung Devi Catering Mbak Esti ya? Bukan Pak, jadi asal Oke, ada kalau gitu peluang kan jual. ini panjang ceritanya. Iya, Mbak Esti betul. cerita, saya sama Freddy mendengarkan. Coba silakan. Awalnya mulai dari 2010 itu gimana? Panjang nanti tidak selesai-selesai. Loh, gak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi inspirasi teman-teman sahabat Topeng. Nanti kalau lapar saya makan. Gimana? Jadi awalnya dulu apa? Jadi tahun 2010 itu ada sentral PKL yang di Pasar Turi itu baru buka. Mereka calling tenant gitu, ibaratnya mencari penyewa kan ya. Terus karena ada jiwa saya kan dulu karyawan swasta. Oh, awalnya itu ya. Ya, karyawan swasta. Total saya masa kerja itu 20 tahun. Oh, lama ya. Iya. Jadi cuman pada saat itu saya berpikir saya usia udah mulai 30 ke atas gitu kan. Saya harus mempunyai pekerjaan yang kan nggak mungkin saya kerja ikut orang terus gitu kan. Apalagi dengan usia kalau makin menua itu kan produktivitas agak berkurang. Sedangkan biayanya kan makin besar gitu. Jadi saya harus punya usaha lain gitu. Iya. Yang kepikiran pada waktu ada calling tenant saya langsung daftar. Jualan apa nggak tahu. Gitu. Pokoknya daftar dulu. Daftar dulu. Begitu dapat setan baru saya mikir. Apa yang mau dijual? Betul. Apa yang mau saya jual? Nah, saya sukanya lontong gulai gitu kan. Saya tanya di situ belum ada yang jual. Saya masuk pakai lontong gulai. Bumbunya, masaknya segala macam. Saya mengandalkan tetangga tadi. Yang jualan tadi. Iya, tetangga saya yang jualan. Saya beli bumbunya. Saya masaknya di situ. Jadi pagi
saya masak di warung situ, kemudian saya tinggal berangkat kerja, pulang kerja saya istilahnya tinggal tutup aja, yang jaga ada saudara saya. Oke. Jadi kolaborasi sama kakak. Ya, jalan waktu itu. Alhamdulillah hari pertama itu untungnya 250.000 Wow. pertama kali buka. 2010 itu. Iya. Besar itu. Ya, terus dengan berjalannya waktu sampai 2011 itu mulai terjadi penurunan gitu kan. Karena persaingan sudah mulai padat. Di Mulai situ kan padat. yang masuk juga udah mulai macam-macam dan banyak Ya. gitu kan. Dari sisi mental, saya belum ada mental untuk wirausaha gitu. Itu kan yang Waktu itu harus masih kerja ya? Masih kerja ya? Jadi mentalnya masih mental pegawai. Mau kerja bagaimanapun nanti akhir bulan saya dapat segini loh kan Ya. bahasanya begitu. Nah, akhirnya setelah hitung-hitung kok rugi. Nah, saya diskus sama kakak, udah kita vakum aja dulu gitu. Kita vakum, kakak kembali ke ini, kakak kan jahit ya. Kakak kembali menekuni dunia jahitnya, saya kembali ke pekerjaan, fokus ke pekerjaan gitu. Cuman jiwa wirausaha itu kan nggak bisa mati begitu saja. Kita masih pasti keinginan berpikir betul. Ya. Saya bagaimana harus bisa jadi wirausaha gitu. Terus? Akhirnya Gak usah ngeliat jam sampai iya. sampai unlimited kok Panjang gitu. soalnya Sampai kan jam 5 perjalanannya nggak apa-apa, panjang lanjut ini. aja. Tapi artinya gini, saya bantu untuk lebih membersih. Iya. Artinya setahun sempat berusaha, sebenarnya awalnya bagus, lama-lama turun, kemudian berhenti dulu 2011. Iya, kita cari Beralih ke hijab. belum, kita cari ilmunya dulu gitu kan sampai akhirnya satu waktu ada bisnis LMN kita ke terapi holistik. Jadi saya buka namanya terapi holistik kecantikan. Jadi kayak facial tapi yang pakai produknya LMN gitu ya. Saya nggak sebut merek di situ. Terus kemudian 1 tahun kok begini gitu kan, bahwa orang-orang itu harus saya yang nerapi, nggak mau dihandle orang lain gitu. Itu kan berat juga buat saya. Akhirnya coba berpikir lain, ada temen jualan jilbab, oke saya bantu jual, kok laris gitu. Kok laris Tahun akhirnya berapa itu, Mbak? Tahun 12. 2014 itu saya 2014. buka terapi holistik itu, tahun 2015 itu mulai jualan jilbab. Itu sudah keluar dari pekerjaan. Belum. 2015 itu masih. Kemudian karena laku sebulan itu bisa 100 piece kan cukup 100 piece. cukup menggiurkan buat saya. Iya. Kakak saya kan penjahit. Kita bikin sendiri aja gitu. Dinamai Devi. Ya, akhirnya Devi itu sendiri terbit waktu kita buka terapi kecantikan itu. Oh. Jadi kita udah nge-branding dengan nama Devi kan, karena di rumah itu ada pelangnya itu apa namanya Mas? Papan namanya itu. Papan nama. Ya, Devi terapi holistik itu. Devi dari nama? Dari nama anak-anak. Oh, anak-anak. Itu jadi akhirnya bikinlah Devi hijab dengan syar'i ya, jilbab syar'i saat itu booming yang jilbab yang besar-besar gitu. Target market saya itu menengah ke atas supaya efisiensi di modal. Jadi kalau menengah ke atas itu kan mereka custom, jadi nge-DP dulu, gitu. Tujuannya ke situ dulu, sehingga akhirnya semua bahannya pun kita harus yang eksklusif. Ya. Yang premium. Jadi betul, memang target marketnya begitu. Akhirnya jalan. Kemudian 2016 saya belajar jahit, saya jahit gamis, jadi jilbab dengan gamis itu jadi satu. Nah, ditawarin, ini ada peluang lagi judulnya. 2016 ada ponakan, tante aku mau buka angkringan, tante mau ngisi nggak? Oke, gitu. Tapi namanya angkringan itu saya harus berpikir bagaimana saya menjual dengan harga minimalis. Betul. Saya bisanya bikin waktu itu kan yang terbersih cuman kebuli Ya, ini masakan gitu kan. Timur Iya, Tengah ya. betul. Dari kuah kebuli saya kasih nasi, jadilah itu nasi kebuli gitu Ya. kan. Ya udahlah, jualan nasi angkringan kebuli pada Nasi angkringan kebuli? Iya, 2016 itu. Angkringan kan khas Jawa ya. Iya. Jadi nasi angkringan kebuli di situ pas rame-rame, Mas. Oh, malah laris. Iya. Sehari itu 30 bungkus jalan kok. Loh, itu konsepnya angkringan tapi Angkringan. Jadi ada nasi kucing yang isinya Teri, khas gitu, gitu, teri goreng. gitu. Yang itu nasi angkringan kebuli dengan ayam, walaupun ayamnya itu yang minimalis gitu ya. Ya, tapi kan harganya 3.000 waktu itu ya. Oh. Cuman kan akhirnya lama-lama pada saat hujan barang ini nyisa kan. Barang ini nyisa, saya bingung. Kalau balik ini
nggak mungkin saya jual lagi besok. Ya. Iya, terpaksa. Betul. Akhirnya kan juga lama-lama kita harus berpikir bagaimana sesuatu ini untuk efisien. Betul. Suami saya saat itu cobalah cari yang bisa instan. Dari situ alhamdulillah terbit ide untuk membuat bumbu nasi goreng kebuli. Bumbunya dulu. Jadi di kafe itu di angkringan itu akhirnya kan mengupgrade diri menjadi kafe. Saya setor bumbu aja. Nanti sama mereka dimasak di sana. Jadi kalau ada yang pesen jadi judulnya nasi goreng kebuli. Gitu. Seperti yang saya bawa sekarang ini, nasi goreng kebuli. Tahun berapa itu? 2016. 16 ya. Dan itu yang bertahan proses sampai hari ini. proses itu kan nggak langsung instan gitu ya. Iya. Gitu. Oke, itu baru jualan bumbu 2016. Akhirnya memberanikan jualan kayak yang sekarang kayak di bawah ini, ini kebuli. tahun berapa, Mbak? Waktu pandemi atau gimana? Itu 2017 itu mulai kita ya bermain dengan beras India basmati ya. Basmati. Gitu. Jadi jualan nampan gitu itu. Cuman belum ada sentuhan art dan lain-lain yang asalnya nampan Asal ditutup bikin. dengan wrap gitu aja udah bisa kirim gitu. Terus akhirnya ada yang mau catering nikahan. Iya. Nah, kita mulai handle itu proses ya dengan proses. Di 2020 kan itu jalan Devi Hijab sama Devi Catering jalan. Di 2020 kena pandemi, Devi Hijabnya ini kena. Oh, terimbas juga. Terimbas sangat, Mas. Kan nggak boleh keluar orang-orang. Baru berkeluar. Kondisi ya kan lockdown dan segala Iya, macam iya, itu iya. akhirnya sedangkan kain saya numpuk. Nggak ada ya nih. Betul, kain saya yang belum dibuat jadi kan Masih saya bahan stok kain ya, stok kain yang premium. Ini harus keluar bagaimana caranya kan gitu. Akhirnya orang-orang kebanyakan di rumah karena nggak keluar. Saya bikin lingerie, Oh. tapi dengan bahan eksklusif. Gitu. Ukurannya Cak Freddy ada? Pak Aldi. Cewek ini ya. Anda terpesona tak? Kalau saya pakai itu Anda terpesona. Mau pesan buat saya. Pak Aldi bayangin. Loh, terus Pak, terus saya ini mengganggu doang ini. Terus ayo Mbak Esi, ayo. Jadi gimana? Lingerie? Iya, saya Kenapa bikin itu. kepikiran? Ini out of the box ini idenya ini. Kenapa Mbak kepikiran untuk bikin itu? Karena yang kebanyakan yang pernah saya lihat dijual itu kan bahannya yang kurang nyaman kayaknya yang Jadi khusus cuman- cewek dong ya? Iya. Iya, oke. Kan tadi judulnya hijab itu Pak. Jadi Ah, iya, kainnya iya, memang iya. kain khusus cewek ya. Oke. Jadi andekan sifon pun sifon yang bagus gitu kan. Jadi kalau dibuat itu jadi yang ya sudah lah. Itu berkolaborasi dengan kakak yang penjahit tadi ya? Iya. Oke. Sempat direalisasikan? Kalau lingerie enggak Pak. Lingerie enggak. Oh. Karena kan kalau baju saya yang bikin. Oh, oke. Gitu. Iya. Dan itu akhirnya bisa sudah sempat dijual ya? Banyak saya bisa kirim sampai ke Sumatera, ke mana itu yang terjauh itu yang Tanjung Pinang gitu-gitu. Saya kirim ke sana. Jadi online semua kan kita mainnya online ya. Jadi saya bikin foto di ini mereka mau akhirnya pesen saya dengan warna ini dengan ini nah gitu. Awalnya dari situ. Kemudian banyak juga yang DM Mbak. Ini jadi punya mau tambah momongan begitu. Oh, gara-gara pakai lingerie. Kandani kok Korban lingerie Freddy mau ya. tak pakai biar dia punya momongan. Pak Aldi mau pesen yang jenis sarung. Nggak, aku pesen momongannya aja dari kamu. Iya. Oke. Dan itu sampai sekarang masih jalan, Mbak? Hijab masih jalan, lingerie masih jalan, atau gimana? Enggak, akhirnya begitu kain saya udah habis. Terus kemudian pandeminya juga Udah masih selesai? sampai Oh, masih 2022 kan, ya kan berkepanjangan. berkepanjangan. Akhirnya kain udah habis ya sudah saya berhenti sampai di situ. Oke. Begitu ini mulai fokus satu ke Devi Catering. Ketika lingerie jalan, ketika ini jalan dan pandemi itu catering juga tetap ada ya meskipun Ada, mungkin ada. agak Ada. ngos-ngosan gitu ya atau Ada. lebih bagus malah sama aja terimbas juga.
terimbas karena kan tidak ada orang punya gawe ya. Iya, Tidak ada orang itu punya dia. hajatan ya. Iya. Itu terimbas juga. Cuman masih bisa hidupnya karena ada orang yang kirim buat saudara-saudara kan. Oh, hampers tadi. Jadi iya untuk orang yang sakit atau apa gitu. Cuman Oke. kalau untuk istilahnya yang biasanya kan pesan buat hajatan, mau umroh atau mau apa gitu kan udah nggak ada sama sekali. Ya, Mbak Esti, kalau yang bumbu tadi itu seperti di awal nasi, tuh itu gulai. masih lanjut sampai Masih, sekarang. masih. Jadi masih menerima pesanan orang yang, Mbak aku beli bumbunya nanti aku masak sendiri gitu Masih. Sampai sekarang masih. Saya pernah ngirim itu ongkos kirimnya itu 1 kilonya sudah 80.000 itu dari Sulawesi ke pulau yang lebih kecil lagi itu pernah. 80.000. Ongkirnya doang Ongkirnya aja. 80.000. Jadi Satu produknya kilo ya. berapa? Produknya itu waktu itu harga 35 per botolnya. Ongkir. Iya betul. Dan dia mau. dan dia mau karena dia Karena udah di fanatik Sulawesi ya. bukan di Sulawesi terus ada pulau apa ya? Itu jadi kata dia dari Sulawesinya sendiri naik kapal ke tempatnya dia itu sekitar lebih 3 jam 4 jaman gitu. Jadi dia menyadari betul bahwa memang Kondisinya dia di pulau yang kondisinya kecil di- gitu. agak terluar gitu ya. Betul. Oke. Sampai sekarang masih menjadi pelanggan. Masih alhamdulillah. Oke. Kalau misalnya orang sudah mulai pengen kepoin lebih jauh soal Devi Catering, ada di mana aja, Mbak? Di Instagram tadi. Di Instagram ada di apa alamatnya? devi.official Devinya tulisannya gimana? DFIETT official. Oh, D nggak pakai E ya, D langsung F. D F I nggak pakai apostrophe, nggak pakai tanda ini ya? Nggak bisa kan langsung kalau aja gitu, ya. iya. D F I E E dot official. dot official. Oke. Itu IG ya. IG. Yang ini IG. TikTok apa ada nggak? TikTok ada di Devi Catering. Devi Catering. Terus kalau untuk fanpage Facebook itu juga di Fanpage. Devi. Iya. Kemudian udah sih itu aja Pak Itu aja ya. Iya. Ada pokoknya fanpage Facebook itu Devi gitu Iya, aja ya. betul. Nggak pakai catering ya. Betul Pak. Oke. kalau Dulu itu yang- kan masuk di GoFood, cuman kalau di GoFood saya juga agak apa istilah bahasanya kepondal-pondal. nggak apa-apa ya. Kepontal aja lebih gampang. Jadi saya masih masak, drivernya udah di Di depan, depan, ya. nunggu. Terus habis gitu nanti drivernya nggak sabar kan lama Pak, mungkin di WA si customer atau di cancel gitu, drivernya marah-marah. Sudahlah akhirnya kita main ini aja IG aja iya, pemesanan pakai gitu. order ya. Betul. Lebih aman gitu ya. Betul. Karena kan tadi dari sejarahnya kalau kita banyak bikin kontennya nggak laku, Betul. kebuang. Sedangkan bumbu dan semuanya kan saya udah ready. Tinggal Iya. saya kasih waktu saya buat masak aja 2 jam, saya udah bisa kirim gitu kan. Berarti efisien banget dong ya bisnisnya Alhamdulillah. Mbak Esti di Devi Menemukan Catering di sekarang situ ya, Iya, gitu, iya, dengan akhirnya proses itu. sampai ke situ. Tapi satu hal Mas Freddy yang saya tangkap dari sekian panjang iya. Mbak Esti itu adalah jiwa entrepreneurship-nya yang Betul. luar Jadi kan biasa. ketika gitu ya. bekerja terus off kembali ke dunia kerjanya kan jiwanya masih kepingin ke Iya, wirausaha iya. tadi. Iya, betul. Artinya kita yang tidak ikut di dalamnya saja bisa merasakan betapa beliau ini memang dari sononya kuat banget Masih jiwa iya, entrepreneurnya. betul. Masya Allah. Masih Dan kepingin entrepreneur. itu harus menjadi salah satu sumber inspirasi sahabat-sahabat UMKM. Benar. Nanti kita akan lanjutkan ya. Iya. Kita ke Iklan berikut. ya, tadi seru-seruannya sih nggak kerekam ya. Kerekam sih tapi nanti dihapus kalau mau diupload sih di Ya, akun sini. YouTube-nya gitu ya. Tapi kita balik lagi ke Mbak Esti ya, yang narasumber kita kali ini luar biasa memang. Masya Dan semangatnya untuk berwirausaha itu yang kemudian harus menjadi pelajaran terutama untuk sahabat-sahabat UMKM yang mungkin baru menekuni. Mbak Esti, kita sekarang bicara soal bagaimana kemudian menjaga hati dalam tanda petik hati pengertian semangat ya, Semangatnya, bukan ya. untuk yang lain-lain. Tentu apa yang dialami itu kan tidak seperti tidak seindah warna aslinya dalam pengertian bahwa tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Esti bahwa ya namanya bisnis itu kan mesti naik turun ya. Betul. Tapi kan bagaimana menjaga semua itu yang harus nanti dijawab. Tapi sebelum itu Fred, Ada yang bertanya? ada kita ke teman-teman yang ada di ini ya. Yang order tadi bukan? Hah? Order? Enggak ini dari teman-teman di Posko yang ngirim ke saya kira saya. order tadi. Ini dari
Siapa itu? Mbak Ari Nuryanti, Mbak Ari. Kakak Esti gitu. Kakak Esti. Kakak. Oh iya, Kakak Esti. Usahanya kan masakan Timur Tengah. Ya. Nah, masakan ini kan terkenal dengan rasa dan aroma yang kuat banget. Ya. Jika ada customer yang pesan dengan request minta bumbu yang tidak terlalu kuat, gimana? Kemudian pertanyaan kedua, gimana cara menyiasatinya? Jadi rasanya tetap enak, tapi rasa mungkin rasa yang dimaksud di sini rasa Timur Tengahnya nggak terlalu kuat. Ya. Gimana mengatasi kalau ada pesanan yang Biasanya kan customer kalau yang bumbunya kok tuh ada rasa kayak jamunya ya. Iya betul. Cuman proses itu tadi kan akhirnya mengantarkan kita bagaimana tes rata-rata orang Indonesia yang tidak ingin terlalu strong. Karena kalau saudaranya ibu itu kalau makan tuh kok aku kayak makan jamu gitu. Nah, pasti. Oh ada ya komentar kayak gitu ya? Iya. Jadi memang benar apa yang disampaikan oleh siapa namanya Mbak Ari Nuryanti ini ya? Oke. Terus? Jadi perjalanan Devi Catering ini sempat saya kan kursus lagi. Jadi saya ikut kelas untuk memasak. Akhirnya muncul nasi mandi, nasi biryani, nasi bukhori, nasi kapsa. Kalau yang nggak pengen bumbu strong, akan saya infokan coba nasi mandi karena nasi mandi ini bumbunya yang paling soft. Iya. Gitu. Kalau nasi kebuli memang rempahnya sangat komplit gitu. Karena kan memang dari kebuli ini kan kalau saya baca dari Google memang dari Betawi. Ya. Jadi di situ rempah-rempah Indonesia sendiri kan komplit ya, ada jahe, ada laos ya gitu-gitu. Itu juga menambah taste untuk kuatnya rasa. Sedangkan kalau nasi mandi itu cuman rempah yang dari Arab. Jadi yang tidak terlalu strong gitu. Nggak terlalu strong. Berapa Betul. kali ya itu ya sehari ya? Mandinya ya. Itu maksudnya. Mandiin Maaf beras. ya, kan baru loading. Apanya ya? Mandinya. Anak TK. Sudah saya ini mengganggu terus. Sudah. Berarti ini. Jadi itu strateginya diarahkan untuk pilihan-pilihan yang Iya, lain. betul. Dan biasanya gimana Mbak Esti? Mau Biasanya mereka? mau gitu. Karena memang mandi sendiri ini adalah Tapi sesuatu kalau, yang saya unik. potong. Kalau dari sisi aroma begitu nggak beda-beda jauh ya? Kebuli, mandi, kapsa, Untuk, apa itu? ya. Beda, Pak, beda. Beda. Dari rasa beda ya? Beda Tapi dari mungkin rasa, dari aroma itu sama. beda. Oh beda ya? Oh. Tiap masing-masing masakan itu punya ciri khas aroma masing-masing. Oke. Gitu. Jadi kalau biryani itu kan ada campuran cabai India gitu ya. Jadi taste-nya nanti juga beda gitu. Dan tapi kalau misalnya dari bahan baku berasnya sama ya? Sama dari beras India yang basmati yang panjang-panjang itu kan. Iya. Sama. Oh kalau dari berasnya sama nanti dibumbuinnya yang beda gitu ya. Dan Betul. cara masaknya juga beda gitu ya. Cara masak sama, cuman bumbu aja. Cuman bumbu aja. Ya, dia Oke. dikurangin, Pak. Ya. Itu Mbak Ari, silakan loh. Kalau mau pesan-pesan lewat Mas Freddy pasti lebih mahal. Kok saya? Gak bercanda, Fred, begitu aja ngamuk. Saya makelar. Tak belikan, nanti tak belikan. Marketing, Mas. Marketing. Iya. Ada lagi pertanyaan? Oke, terus menyiasatinya supaya rasa tetap enak ya tadi itu ya. Ya. Kalau misalnya dikurang-kurangin nggak berani ya Mbak ya, karena takutnya itu merubah rasa ya. Betul. Nanti ada yang kurang kok nggak kayak biasanya, nanti saya dikomplain. Dikomplain kayak begitu. Mending terang-terangan disampaikan di depan. Gimana kalau nggak kepingin terlalu kuat, gantikan yang lebih soft itu nasi mandi. Nasi mandi, iya. Mau apa? Pagi, siang, sore bisa. Kalau ada Ngirimnya yang- itu loh, ngirimnya. Ya, kalau ada yang kurang lagi namanya nasi sibin. Apa itu? Disabin. Jadi Cuci nggak muka mandi, aja. cuci muka. Oh, bahasa lapan. Bahas selapan. Ya, tapi mana Cilik kene biyen lek step lah di bahasa lapi, Fred. bahasa apa ya apa? Step apa? Sorry Mbak, sorry ini gimana? Saya menyapa ke Bu Ani Kusuma. Bu Ani bercanda dikit nggak apa-apa ya, jangan marah ya. Sahabat-sahabat UMKM juga ya. Karena Freddy itu mengganggu terus mau wacelapan step. Gimana coba? Kenapa pilihannya jatuh pada nasi kebuli? Apakah karena sudah ada marketnya atau karena alasan yang lain? Monggo silakan. Mungkin tadi sudah dijelaskan, Iya. tapi Bu Ani sempat terlewat. Silakan Mbak Esti. Jadi kalau kebuli karena pertama kali kenal masakan Arab ya nasi kebuli gitu. Jadi di perjalanannya waktu akhirnya mengembangkan dengan menu-menu yang lain. Gitu. Betul, dan saya ada juga menu yang Korean food. Oh ada? Ada tteokbokki, janjang meong yang ikut-ikut viral gitu Mas Freddy. Jajan meong. Iya.
Jajangmyeon. Janjang. Apa bahasa Koreanya? Tulisannya begitu soalnya. Janjang. Janjang isi gadang gitu, Fred. Itu dada. Jajangmyeon. Wah, lah narasumber yang ngono. Jajangmyeon. Itu jadi Iya, ada iya, iya. ramen, ada chicken cordon bleu. Oh, Ada iya, jadi nggak hanya fokus di Timur Tengah gitu. Iya, Karena iya. kan kita sudah ke catering ya Pak ya. Jadi berusaha untuk tetap eksis bagaimana caranya. Jadi kalau mau pesen tumpeng bisa, akiko bisa gitu. Tumpeng juga nasi kebuli dibuat tumpeng juga bisa. Nasi kebuli dibuat tumpeng. Oke. Itu pernah ada yang pesen nasi Iya. kebuli tumpeng. Terus nasi uduk, nasi kuning, nasi urap itu ada semua sudah komplit. Cuman memang ganti masih tomat aja. nasi kapsa itu kayak nasi tomat Mas. Iya, enak itu. Enak. Oke. Kapan nyoba? Yang versi saya aja, jangan versi yang iya, luar. benar. Iya, Nanti jadi kayak makan jamu. Iya. Kapan-kapan ke rumahnya Mbak Esti lah. Iya. Boleh. Iya, oke. Ya, ordernya Tadi tadi. yang belum kejawab tadi soal ini loh. Apa itu? Gimana nih soal kewirausahaan? Karena yang paling sulit menjaga semangat itu kan adalah ketika bisnis sedang tidak baik-baik saja. Kalau bisnis baik-baik saja nggak Itu usah gampang. diomong. Iya, Itu betul. gampang Gimana banget ngatasinya? gitu. Betul. Mbak Esti kan 2010 sampai sekarang itu sudah Masih relatif bertahan. 14 tahun dengan segala dinamikanya begitu ya. Apa gimana ininya? Cara mengatasinya. Cara untuk menjaga semangatnya supaya jiwa kewirausahaannya itu tetap ada gitu. Alhamdulillah. Yang jelas kalau untuk modal saat itu Berlebih gitu ya. enggak juga Pak. Jadi kalau untuk modal itu tadi saya menyiasatinya itu saya ambilnya yang market menengah ke atas itu kenapa? Karena mereka ada DP kan. Ya, tahu. Jadi dari DP itu saya masih bisa belanja. Nanti setelah pelunasan baru saya ngambil yang Hasilnya untuk penjualan. untuk hasil penjualan dan untuk membayar yang tidak tercover DP gitu. Kemudian kalau untuk misalnya merugi, saya pernah dapat order fiktif. Oh pernah ya? Ya, minta sekian terus dikirim terus alamatnya Palsu. ya gitu. Memang tidak rugi secara itu karena bisa dibawa pulang kembali, tapi kan rugi Iya, biaya produksi. produksi segala macam kayak Gitu. gitu. Karena pada saat itu saya belum memperlakukan DP kalau untuk pesanan yang kecil-kecil ya. Ketika dapat Kecil-kecil. order fiktif itu jumlahnya cukup gede nggak, Mbak? Enggak sih. Enggak ya? Makanya saya nggak memperlakukan DP karena saya pikir Iya. masih bisa saya cover gitu kan. Jadi cuman ternyata setelah saya kirim alamatnya nggak ada gitu. Oh, Jadi Ya. kalau mau order ada batas minimal nggak? nggak ada sih Mas. Karena kan saya barang ready semua istilahnya kan begitu. Oh, Jadi mau order berapapun alhamdulillah masih bisa ke cover karena barang ready. Saya stok ready. Ongkir diperhitungkan ya? Iya, saya Iya kan, bebankan ke tergantung- pengorder. customer. iya ke customer. Sama customer. Cuman kalau Ya. untuk order yang sudah besar gitu ongkir beban saya. Nah, oke. Kayak yang nampan tadi. Ya, kita sih nggak berharap. Ke instansi biasanya Mas. Oh, ke instansi. Kalau beberapa instansi itu kalau misalnya saya harus pakai box, saya sewa box ikut beban saya. Oh gitu ya. Iya. Oke. Termasuk dari ini ya, service charge ya, pelayanan betul. ke Iya, iya, customer iya, iya. gitu. Kenapa saya tadi nanyakan order fiktif ya? Saya sih nggak berharap order fiktif itu ada lagi. Tapi kalau ada lagi nanti bisa dibawa lagi ke Mercury aja, dalam maksudnya dimakan bareng-bareng di sini. Kan apa-apa, Fred. Tapi Kan kita gratis. berharap. Siap. Nggak boleh. Iya. Oke. Mbak Isti, kalau untuk ini kan catering ya, ada nggak sudah punya pelanggan yang setiap hari beli nggak? Misalnya kayak catering yang lain gitu, bayangan saya. Kalau untuk nasi kebuli ini Harian, belum ada betul. ya? Di sana kan banyak teman warga yang memang betul. nasi kebuli itu udah kayak keseharian Makanan keseharian mereka itu. gitu ya. Udah melayani yang harian gitu nggak? Belum sih ya. Jadi kan saya di Ampel ya, dari Ampel. Kemudian saya sekarang tinggalnya kan di daerah Karah. Oh, Gitu. sudah bukan di Ampel lagi Bukan. sekarang ya. Di Karang. Oh, oke. Iya. Jadi hanya melayani pesanan aja. Hanya melayani pesanan Iya. aja. Oke. Nah itu. Jadi kalau ke Karang nanti kita bisa mampir ke sana. Iya, lebih dekat monggo, lah Mas, kalau monggo, kalau Mas. cuman ke Kara. Tapi punya keinginan nggak untuk misalnya buka kedai apa Ada. namanya Ada. warung offline Betul, gitu. Kapan ada. itu rencananya? Sebelum Insya kita Allah. siap-siap. Iya, insya Allah secepatnya. Insya Allah secepatnya di daerah mana kira-kira feelingnya gitu? Di daerah Gayungan situ, Mas. Oh, di daerah Gayungan Iya. ya. Oke. Kenapa pilihannya ada di Gayungan? Apa Karena sudah pernah Masih mampir? Blue Ocean.
Oh, belum ada pesaing. Iya, di sana hanya ada satu Boskil. Oh iya betul. Iya. Jadi masih aman lah. Kalau di daerah Ampel kan sudah berderet dari ujung sampai ujung semuanya. Iya, dan pemainnya udah levelnya mungkin ada yang sudah cukup. Iya. Atau nggak kepengen kayak yang di Ampel bikin kambing guling gitu? Ada Mas. Jadi kalau pesan bisa. Oh bisa. Bisa. Oh, Padi. Semua bisa. Semua Kambing bisa. guling. Iya. Harga berapa yang paling murah? Iya. Untuk kambing guling Iya. 2,5. 2,5 juta ya. Iya. Oke. Apa namanya? Murah-murah. Deglek golek. Deglek golek no dibumboni kan murah, Fred. Guling itu yang cara masak, bukan guling buat tidur. Lho kak digolek lho maksudnya. Deglek lho digolek. Ayo. Iya. Mbak Esti, tadi belum kejawab sih menurut saya gimana cara menjaga semangatnya itu loh. Nah, iya semangatnya ya. Iya. Karena kadang memang terasa ya Allah kok rasanya berat banget. Sini buntu gitu kan. Pernah mengalami situasi seperti itu? Pernah. Apa ketika pandemi itu? Pernah ya ketika pandemi itu kan akhirnya kondisi juga semua tidak baik-baik saja. Ya betul, itu yang saya mau ngomong semua. Iya. Bisnisnya gitu. suami juga tidak sedang baik-baik Betul, saja ketika itu gitu kan. Cuman ya gimana ya? Saya sudah lupa itu proses itunya. Nah gitu ya. Iya. Banyak berdoa, misalnya banyak berdoa. Ya pasti, ya pasti kan itu. Itu kan pasti kita akhirnya ya sudah pasrah ya Allah. Saya cuma kerja karena saya pengen berkarya. Gitu. Iya. Kalau misalnya saya bantu gini deh, gampangnya Mbak Esti. Kalau ada di antara sahabat-sahabat UMKM yang sedang mendengarkan program ini, kemudian melalui saya bertanya ke Mbak Esti, aku pingin loh kayak dirimu, kok kayaknya dirimu itu semangat terus gitu. Iya, kayaknya Gimana baik-baik sih saja caranya Mbak gitu. gitu? Iya, ada yang sampai kok kayaknya tenaganya nggak habis-habis ya. Nah, itu dia. Kalau habis ya dikulak lagi. Nah, Oh ganti baterai. Ya ampun. Jadi pada saat gini sebelah mungkin mana sih ini unyeng-unyeng apa? Jadi gimana? Jadi kan gini, kadang kesabaran saya tidak setebal itu gitu. Jadi setipis. iya kadang Iya, begitu iya, kan. iya. Jadi akhirnya kalau sudah begitu itu saya larinya ke kajian. Jadi ada kajian di mana nih? Saya duduk aja di situ mendengarkan ustadznya ceramah, dengarkan gitu. Jadi lebih ke pendekatan spiritual mungkin ya. Jadi akhirnya alhamdulillah masih dikasih sehat, masih bisa berkarya. Bagaimana caranya itu aja. Lebih ke situ akhirnya. Betul itu Iya. positif. Iya. Pak Aldi bisa ditiru itu. Iya kelihatannya sederhana ya. Tetapi justru itulah keunikan dari masing-masing kita gitu ya. Betul. Punya cara-caranya sendiri untuk bisa menguatkan hati ketika hati kita sedang tidak baik-baik saja. Dan satu Oke. lagi, mungkin pertemanan itu juga mempengaruhi. Jadi komunitas kita itu juga Yang mempengaruhi menguatkan kita, ya. betul. Jadi saling menguatkan atau saling menjatuhkan itu juga pengaruh banget. Menjadi support system. Betul. Menjadi support system. Termasuk kayak di Barto itu jadi support positif. Ya. 3,5 aku mau nanya itu 3,5 bulan sama Barto itu apakah support system yang positif atau negatif? Sangat positif. Kecuali sangat positif. Freddy ya? Enggak, Mas Freddy bagus. Enggak. Oh, Freddy bagus sorry. Jangan sampai saya negatif. Boneka bagus. Pak Tino Sidin kok bagus. Saya bayangin Mas Freddy pakai. Loh. Jadi kepikiran, dipikir ya ampun. Ya ini ampun. jadi ya, Ikan luar dugong biasa tadi. gitu ya. Dugong nanti tak kembari Fred, aku adiknya dugong. Ya oke. Baik. Jadi ngomong apa tadi saya ya? Tadi lo yang semangat tadi lo kan Iya. banyak Iya, cara iya. mengatasi permasalahan. Ternyata Mbak Esti ini dan melalui kajian ada yang namanya support system. Iya, support systemnya adalah berteman dengan Iya. orang-orang yang sama-sama positif gitu Iya. ya. Ya selama circle-nya positif ya akan kembali positif Betul. seperti itu. Iya. Kalau nggak ketemu ya nyari. Nah itu. Kalau ketemu nyari ya. Kalau nggak ketemu nyari. Kalau gitu. ternyata kita ketemunya main dengan circle yang oh ini kayaknya arahnya negatif, Toxic ini gitu banyak Iya, gibah-gibah menghindar terus pelan-pelan, gitu, ya menghindar pelan-pelan, gitu ya. kemudian nyari lagi yang ini gitu. Jadi Iya, perbanyak iya. komunitas positif aja gitu. Gitu ya, dan bersyukurnya adalah selama ini Tuhan menuntun dirimu itu ketemu dengan circle-circle yang positif, termasuk juga teman-teman di rumah UMKM Alhamdulillah, gitu ya. betul. Apalagi kalau dibayangkan yang tadi itu Mas Freddy pakai tadi itu bisa membuat lebih positif lagi ya. Gimana Mas Freddy komentarmu? Ya segera dibuatkan.
Kayak ini ndak ono. Lu enggak tadi lu nasi kebulinya. Iya. Oke. Kok kayak. Oke, sekarang kita nanya cara-cara untuk memesan ke Mbak Esti. Gimana caranya memesan? Apa saja, butuh waktu berapa lama misalnya? Kalau hampers itu minimal harus H-2. Kalau yang bisa didadak tadi itu kasih waktu saya 2 jam. Untuk itu membuat. produk apa saja? Ya. Kalau hijab dan lingir. Silakan, Pak. Jadi kalau untuk makanan Timur Tengah, nampan ataupun nasi bok gitu itu 2 jam sebelum kirim saya masih bisa melayani. Masih oke ya. Iya. Oke. Cuman kalau untuk makanan Indonesia, nasi tumpeng gitu itu minimal 2 hari sebelumnya. Minimal 2 hari sebelumnya. Oke. Karena secara bumbu dan pengerjaan itu masakan Indonesia lebih membutuhkan waktu yang lama. Iya, bumbu rampingnya lebih banyak. Betul, gitu. Oh, masakan Indonesia lebih ini ya. Iya lebih... kan macam-macam lauknya. Kalau kebuli atau nasi Arab itu kan cuma ada ayam panggang, kemudian kambing, sapi panggang gitu aja kan. Kalau masakan Indonesia kan banyak istilahnya ugo rampe ya Mas ya. Ugo rampenya Sekarang banyak. bayangin ada tewel, ada ayam opor, ada tempe, banyak itu. Iya, Rempahnya itu. betul. Iya. Tempe aja macam-macam, tempe bosok, tempe ya itu kan banyak tuh tempe ya, benar tuh. Salah ya. Enggak, saya mau pesen apa sih? Ligeri. Iya. Saya ingin ketawa karena narasumber juga masih membayangkan itu gitu loh. Yang itu yang nggak habis pikir saya. Ya, oke. Jadi kalau misalnya untuk yang masakan-masakan, jadi apa aja sekarang yang bisa dipesan di Devi Catering? Tumpeng bisa, Bisa. aneka masakan Indonesia oke. Iya. Masakan Timur Tengah oke. Iya. Kemudian akiko. Akiko, oke. Akiko. Oke. Terus tadi sempat juga ditanyakan Mas Freddy, kambing guling juga bisa. Bisa. Jadi kalau misalnya di beberapa instansi itu kan kadang mintanya prasmanan. Jadi kalau prasmanan itu bisa, kalau saya melayanin gitu juga kan. Kalau misalnya di situ minta ditambahin kambing guling bisa. Gitu. Iya. Kambing guling itu mulai harga 2,5 juta. Iya. Kalau selain alamat tadi itu yang ada di TikTok, fanbase dan juga IG, nomor teleponnya ada berapa nomor sakti yang bisa dihubungin? Ayo diingat Mas Freddy, berapa? Call centernya di 0857 4824 7995. Itu responsif ya? Iya, betul. Full respon 24 jam. 24 jam kecuali kalau sedang tidur Sholat. dan sholat ya. Iya, betul. Berapa nomornya Mas Fred? 0857 4824 7995. Oke, kalau Anda terlambat silakan nanti menghubungi Mas Freddy aja. Atau menghubungi Mercury juga boleh. Saya ini marketing dadakan. Nanti kita akan kasih nomornya dari Mbak Esti dari Devi Catering. Oke, Mbak Esti setelah menjalani sekian banyak tentu ada rasa syukur yang luar biasa bahwa Tuhan Allah itu sudah mengantarkan dirimu ke si posisi yang seperti sekarang. Tapi tentu seperti di awal tadi kita menjenengan sampaikan juga, nggak boleh berhenti, apalagi setelah kenalan sama rumah UMKM Barto and Friends, kita mesti naik kelas. Betul. Apa Mbak yang masih menjadi cita-cita besarnya seorang Esti yang hari ini masih akan dikejar untuk bisa terrealisasi selain buka warung tadi yang ada di Kayungan? Saya tuh pengen punya yang tempat yang besar dengan bisa mempekerjakan banyak orang yang bukan temporary ya. Jadi pekerjaan harian mereka juga gitu. Jadi membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Oke. Itu cita-cita pertama yang pengen saya capai, dan endingnya dari situ saya pengen satu waktu nanti saya mengajak keluarga dan orang-orang yang membantu saya kerja umroh bersama. Amin. Freddy enggak diajak Freddy. Ayo. Tapi nggak boleh pakai pakaian tadi. Yoga lah, pakai baju ihram apa? Apa baju apa namanya? Ikro Iya udahlah pokoknya Freddy mau diajak ini. Kita doain lah ya. Mudah-mudahan Mbak Sri Esti Rahayu SA
ownernya Devi Catering itu bisa apa namanya? Tercapai cita-citanya semua ya. Yang paling luar biasa tadi itu adalah membuka lapangan pekerjaan Kita untuk juga berangkat umroh bersama. luar biasa. Oke. Iya ini. Mbak Esti sehat-sehat terus ya. Amin, amin. Iya. Salam saya untuk suami dan anak-anak. Insya Allah. Sehat-sehat semuanya, sukses selalu. Ini lagi bisnisnya. dengerin kayaknya. Lagi dengerin. Iya. Mas suami, terima kasih sudah Iya. menjadi mensupport aku. Menginspirasi. Terima kasih ya sayang sudah mensupport istrimu ini. Loh kok aku yang ngomong? Ya, Mas suami Iya, terima kasih sudah mensupport ya. Salam dari kami. Mohon maaf istrimu hari ini tak gojologi terus. tapi semangat kita adalah semangat ingin belajar juga dari seorang Mbak Esti dengan segala kekurangan dan kelebihan yang Allah titipkan pada beliau ya. Ya, betul. Terima kasih sekali lagi ya Mbak Esti ya. Sama-sama, Sukses terima terus. kasih Sama-sama. untuk Radio Mercury, Amin. Barto and Friend, Ya, siap. semua kawan yang mensupport. Yang circle-nya positif ya. Betul. Dan Oke. juga pembeli Devi Catering yang itu tentu yang setia penting sampai itu. dengan hari ini Amin. membersamai kami tumbuh. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan makin hari makin sukses ya. Amin, amin. Bisa amin. segera merealisasikan cita-cita besarnya. Amin. Mas Freddy, Ya. jangan lupa ditunggu nanti Mbak Esti akan kirim sesuatu yang sangat luar biasa ke Ya. dirimu. Bukan nasi kebul. Yang warna pink. Wah, ada tuh. Enggak tahu. Oke, kita tutup Ya, sampai di ketemu sini. lagi. Ruang Ketemu. UMKM. Terima kasih banyak. Saya Aldi dan Freddy mohon Saya Pak pamit. Sambang ketemu minggu depan. Oke.